Kamu takut ya? Enggak, tinggal jujur saja, bisa baca apa tidak, udah Loh, selesai. saya bisa baca, kalau sekedar baca Udah, saya bisa. udah baca. Nah, nanti kalau saya baca nanti kalian jangan marah. Mau Ya, nggak? baca. Silakan Yakin. baca. Yakin bro, Baca. nanti Ya, nanti dia nyari kerja. Latinnya itu Bang Faruk. Dia nyari Latinnya itu. Loh, bukan soal Latin ya. Kalau hanya untuk membaca gampang saja itu. Jadi Iya, Bang Faruk kan? tuh yakin Bang Faruk. Dia bilang yakin tuh dia lagi klik Latinnya tuh. Bukan, saya gini loh. Kalau memang Kamu yang mau membaca bahas kita ada enggak? tadi itu. Kamu takut bahasa itu Ya, juga tuh nggak gimana ada nih? bahas. Apa yang kutakutkan dengan itu? Ini Quran Mari lagi. dong. Ini Quran. Mari Baca. dong kita bahas. Ayo. Iya, baca. Patah kajat itu kan, kalau hanya untuk baca gampang bro, Ya udah udah zaman baca. teknologi. Loh, ayo dong kita bahas. Saya baca ya. Ini udah baca. Oke, saya baca ya. Supaya Islam yang semua di baju mengerti ya. Kita akan buktikan kalau Allah itu utusan dan juga manusia. Ini udah Oke? baca. Kita baca. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Saudaramu bisa ngerti nggak bahasa Arab? Oke, baik Faruk. Faruk, kalau begitu saya baca Arab, kau terjemahkan, oke? Ya, silakan Siap? baca. Oke, kau yang terjemahkan, oke? Ya, baca ini. Ntar ya, saya baca. Tolong kamu terjemahkan kalau saya sudah baca Arabnya, Ya, oke? silakan baca. Baca. Oke, baik, saya baca. Fatah kazamin artinya apa? Nggak bisa dia ternyata bikin malu. Ayo dong, ayo. Fatah kazamin budihim hijaba. Ayo, apa itu? Nggak bisa diterjemahkan teman-teman. Makan bedus. Nggak bisa kau terjemahkan ya? Nggak bisa kau terjemahkan ya? Hah? Ada Arab, sosoknya Arab-Araban, giliran saya baca Arab. nggak bisa Bodoh, itu diterjemahkan. bukan pataka, bodoh. Jangan bilang bodoh dong, jangan pancing saya kawan. Nanti hina sekali kalian saya buat, oke? Itu bukan Ali. pataka. Gimana? Berani mau diskusi nggak? Ayo, berani nggak Iya, nih? kita diskusi gini loh. Ah. Gini, Coba gini, artikan dengar ya. apa itu? Fataka itu Iya, apa? nanti Ayo. ini sama itu Nora. Iya, sama apa arti Nora. fataka itu coba? Sama Unirifa ya, gini ya. Takut Tadi dia kan kamu ternyata. bilang. Gak Gimana? takut. Kau ini kayak perempuan. Ternyata Aku. mereka takut teman-teman. Bahasanya Kok 17. Ngomong. Takut nggak kami Kalau naikkan takut kau. bilang Ah. dong. Lagi pula Tadi kan katanya- kami nggak naikkan Tadi orang nantang-nantang, jatuh. Jijik, giliran aku kadang-kadang. sudah ada Ali. naik berubah lagi. Ali, dengar dulu, dengar dulu. Gimana? Tadi kan kamu bilang di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 17. Betul. Dapati begini kau bilang kan? Ya kan? Kita jujur dulu. Al-Quran itu bahasa apa, Ali? Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab. Maka ketika aku tunjukkan datanya, seharusnya jika kamu tidak bisa baca, bilang aku tidak bisa baca. Yang aku maksud itu terjemahannya Faruk. Oke. Selesai kan Kalau gitu, nggak begini perlu bro. malu. Oke, gantiannya. Ya, Kalau silakan. memang rujukannya kepada bahasa Arab, kan nanti ketahuan bukan umat Muhammad. Di dalam surah Ibrahim 4 saya Oh, tunjuk ya. melebar. Loh, ini soal bahasa loh. Kamu lu kan? Hati-hati loh, ini aja debat tantang bicara pakai dalil. Ketakutan katanya tadi mau bahas ayat 17. Takut ya? Takut ya, bro? Aku nggak bisa baca Faruk. Saya bisa baca. Tadi kan saya sudah baca. Justru kau yang nggak bisa mengartikan, toh? Baca kau. Iya kan? Coba ya, perhatikan teman-teman. Ulang lagi nah. Sebentar ulang ya. lagi, nah. Ulang lagi nah. Tolong ya, kita mainkan sekarang teman-teman ya. Kita pakai Iya. dalil. Bentar ya. Nah, kita ulang lagi ya. Karena kalian tadi kan Silakan. meminta toh harus pakai ayat toh. Iya, Ya. baca. Ntar, saya kasih tunjuk dulu dalilnya. Ini udah kau tunjuk, kau tinggal baca. Sebentar, jangan terguncang lah. Ini Maryam Oke. 17. Baik, kita kembali ke tentang soal Maryam bahasa 17 ya. kan? Oke, coba besarkan saya. Saya akan buktikan kalau rujukannya kepada bahasa Arab, kalian bukan umat Muhammad. Tolong dibesarkan saya. Mari kita kupas. Nggak Lo nyambung. takut. Udah di kandang sendiri takut ya saya bongkar ya. Ayo Nggak dong. nyambung, Justru Ali. kamu nanti nggak nyambung kalau kau bukan Nggak umat nyambung. Muhammad, bro.
Makanya kalau kalian Gini itu kali, beriman kali. pada Al-Quran, kalian itu Latar bukan umat belakang Muhammad. diskusinya Udah ini. besarkan dulu Ini lah saya dasar coba. dari diskusinya Udah besarkan ini. aja Kan bro. aku Kalau nggak bilang, berani bilang. Al-Quran itu kan Udah bahasa besarkan Arab. aja lah dulu. Berani Ya, apa enggak bro? Ketika kau mempertanyakan tentang Arab, Bro, tentang berani Quran, apa enggak? Ya kita Gimana tanya lah, kau bisa sih? baca apa tidak? Bro, kamu berani Kalau apa kau nggak enggak bisa sih? Baca, nggak apa-apa, Ale. Kami nggak Saya paksa tadi kau sudah untuk baca, baca. justru kau nggak bisa artikan toh. Makanya saya Nggak ada bilang mau kau itu baca, menghantam maka dirimu. salah baca kau, salah Ayo baca. dong. Gimana ini? Gimana Ini Ripa kau sama takut? artinya ini, anak Gimana muda Ripa kau diskusi sama takut anak Ripa? kau, gimana kau? Gimana Ripa kau takut atau gimana nih? Tadi Nggak ada, nantangin. nggak ada. Ya Kau kan? baca aja nggak bisa kau. Giliran sudah Kalau ada kau saya mau buka menafsirkan data kau, takut. nggak bisa baca, nggak bisa baca kau. Coba dong. Takut bilang, kalau takut bilang aja, nggak usah Bukan malu-malu. Ale jijik, Karena Ale jijik. memang saya ini yang paling ditakuti. Saya ini paling ditakuti semua pendebat Islam bro. Jumamu aja mentret sama saya, apalagi kau Apalah Paru. kau. Ya kan? Kalau cuman ngomong kayak gitu, Tuhan mau aja takut sama aku. Itu lihat loh. di YouTube Kalau saya kan cuman banyak bilang tuh. si Zuma Di YouTube takut, lihat itu si Tuhan Juma kau aja takut mentret. sama aku. Buktinya Si dia nggak Juma pernah turun sampai ke sini sekarang ketemu udah gini sama aja aku, loh. Ripa. Kau mau bahas nggak surah Maryam 17? Iya, Ayo. aku nggak takut sama kau. Ah, Cuman silakan, mari kita kau bahas nggak ya. diam dulu. Mari diam kita dulu. bahas. Kau Loh, nggak kok ada diam kapasitas menyimpulkan Al-Quranku. Justru saya nggak diksi menyimpulkan. Mana? Ya Saya diksi nggak mana yang menyimpulkan kau loh. Iya, aku tanya kau Ah. jelaskan. Dalam surah Maryam ini kau mengatakan bahwa Tuhanku adalah utusan. Nah, diksi mana? Bahasa Oke. mana yang kau pakai? Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha. Mana diksi? Apakah fattakhazat atau min dunihim atau hijaban atau fa arsalna ilaiha, yang mana? Atau ruhana atau yang mana yang kau katakan lughahnya secara ilmunya baik nahu dan sorofnya bahwa itu merujuk kepada Allahku sebagai utusan? Di situ kau tunjukkan biar belajar aku. Oke, Nah, saya kan? tunjukkan Mana? ya. Bentar. Ya, saya yang tunjukkan mana? Dulu ya. Yang Bentar, saya ambil dulu datanya. Yang mana? Yang mana kalimatnya? Fattakhazat atau kata huruf min atau dunihim atau hijaban atau fa'arsalna atau ilaiha atau ruhana atau fatamassala. Mana? Yang mana? Yang mana? Diksi dari kitabku, dari Al-Qur'anku yang artinya adalah Allah itu utusan. Yang mana? Atau laha Mau cari atau basaran ini. atau sawiya. Silakan Dia Bang mau, Farouk. dia, Mana? dia mau nyari terjemahan perkata itu dari Google nih. Iya, makanya nih Iya. dia ngulur Mau jadi waktu. terjemahan Dia. perkata. Ngulur waktu dia, ngulur waktu. Lalu lama. Inilah teman-teman ya, ketika orang lomboknya tingkat tinggi berbicara tentang Al-Quran kayak ginilah modelnya. Kalau Bible dia diobrak-abrik dia sesuai dengan hawa nafsu dia bisa, Quran nggak bisa, Raja Tungki. Sabar dong, jangan nangis-nangis. Sebentar, saya kasih data nih, sebentar ya. Raja Tungki dapat nama Jangan baru. coba gini Raja loh, jangan Tungki. coba pancing saya. Raja Jangan coba Tungki, pancing saya. diam Nanti dulu ya. kalian nangis sendiri loh kalau mancing saya. Pertanyaanku, Yakin lah. aku nih orang bodoh ya Ah. kan. Kau pintar. Iya, orang bodoh, Iya, orang bodoh astaga. aku. Ya, aku Berarti lebih nggak baik level bodoh. saya dong. Lebih baik aku Saya itu bodoh butuh daripada punya sekelas otak. ulama. Aku pintar tapi menuhankan manusia Iya kan? berkelamin ya. Aku gitu. Aku lebih baik begitu. Kita buktikan Sekarang- Allahmu manusia. Iya, Bentar ya, saya kasih mana bukti. ini? Diksi mana dalam Al-Quran yang merujuk bahwa Allah Oke. manusia dan Allah adalah utusan dalam surah Maryam Baik, 17. tolong dibesarkan. Fattakhazat Tolong saya dibesarkan. Min dunihim. tolong dibesarkan. Aku tanya dulu yang mana biar ku pelajari. Yang Loh, mana? ini loh ayatnya, Iya, makanya aku dibesarin ini kan ku dong. baca, Lah aku hafal takut. ini. Bukan takut, kok tinggal jawab aja. Kok takut kalian sama Fattakhazat Al-Quran? min Hah? dunihim hijaban. Fattakhazat min dunihim hijaban. Ilaiha. Ya, saya mana, tahu. Mana? Oke, Mana? baik. Mana yang Perhatikan diksinya, ha? teman-teman. Perhatikan. Oke, kalian siapkan ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Si kami siapa? Kan terjemahan. Kami. Aku jawab. Macet. Oke, aku jawab. Macet. Ruh Ayo kami, dong. ruh kami ya, Oke. ruh kami di situ ya. Yang Iya, saya aku tanya jawab. kami. Yang saya tanya si Aku kami jawab. siapa? Aku Oke, jawab. silakan. Diam dulu, ya. Oke. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, ya. Lalu Loh, kok kami dikecilkan? mengutus roh kami. Di situ Takut kali. artinya adalah Allah mengutus ruh miliknya. Nah, Yes, si Ada kami kau? tadi siapa? Iya.
Besarkan Allah dong mengutus Loh, ruhnya. Oke, Allah berarti Allah punya roh mengutus toh? ruhnya. Oke, berarti Allah punya Allah roh. nggak punya roh. Oke, berarti kalau baju haleluya. Macet. Kok Kamu macet? bilang Aku Allah jawab. punya ruh, Kalau Allah macet mengutus itu ruhnya. diam. Hah? Kenapa? Besarkan Loh, tas saya segala dong, sesuatu Faruk. punya Allah. Masa saya udah Jangan datangi kau kandangmu samakan. kota Faruk? Kok macet? Dong. Aku baru ngomong kok nggak izinkan. macet Kenapa takut? kalian ini? Takut kebongkar aibmu. Kenapa? Takut kebongkar aibmu. Besarkan dong. Takut. Aku mau bicara. Ketika aku bilang bahwa itu adalah roh milik Allah, berarti kau mengakui bahwa Tuhan kau itu adalah Tuhan yang bahkan tidak memiliki ruh iblis. Ruh iblis bukan milik Tuhan kau. Ruh iblis bukan milik Tuhan kau. Berarti iblis itu punya majikan sendiri. Tuhan kau sama iblis berarti sama-sama punya majikan sendiri. Ruh iblis itu bukan punya Tuhan kau kan? Kalau ruh iblis punya Tuhan kau, berarti ruh Tuhan kau iblis. Itu cara berpikir Jangan kau. dibisukan dong. Jangan dibisukan dong. Kubongkar Hah? cara berpikir orang Kristen Coba ya. dong. Orang Kristen ini Tunjukkan terjebak datanya dengan coba. Kenapa terjemahan. kalian takut? Ayo, buka datanya. Saya Loh. nggak suka lihat wajah kamu. Oke, Saya suka aku tunjuk. suka dalilnya. Aku tunjuk. Ayo, Roh saya jahat suka yang datang dalilnya. daripada Allah ya. Nih, roh jahat. Nih. Ruah. Yuk, besarkan Ra'ah dalil Elohim. saya itu. Besarkan data saya. Kami dah tahu. Yang Aku dah udah tahu. ditunjukkan tadi. nah, kemana-mana. Tahu Takut ya saya sudah bongkar ya. Eh, Takut nggak ya saya takut. bongkar ya. Mirifah ini nunjukkan Besarkan datanya. dong data saya Faruk. Kau takut Faruk? Kau Bukan. takut Iya, saudaramu ngomong mendengar banyak kamu itu kali punya loh. ruh? Kan Rifa dia udah bilang loh yang Allahnya punya ngomong, ruh. kan? Loh, hah? Siapa yang ngomong dia dibesarkan? Allah Kalau punya dia roh, yang Allah Oh ngomong, tidak punya besarkan data Beda. saya. Kan ini tadi Nih. mau dibahas toh. Bahasa Indonesia kau. Loh kok ketakutan sih? Ya. Bes Beda. Gantian. Haleluya dengan haleluya punya baju. Ya gini. Jangan Yesus dibisukan punya dong. baju Kalau dengan takut baju bilang Yesus aja. beda. Tadi sosokan. Ya. Diam ya. Oke. Ya. Kok dengar. Oke. Yesus Loh. berkata, bajuku. Diam dulu. Kamu mau diskusi atau mau Bajuku. monolog? Aku lagi diskusi. Kok Enggak, bahas ini dulu. Takut ya? Tanya jawab. Takut. Diskusi Ini memang tanya jawab. kualitasnya adalah ilmu makrifat. Apa itu dulu ilmu makrifat? Itu mesti makrifat. Apa itu ilmu syariat? Malu, aib Ayo. Tuhanmu kebongkar. Tunjukkan Takut kau data ditanya. saya, jangan Tuhan di-mute kau dong. punya roh Tunjukkan jahat. data saya. Nih, ya aku tunjukkan data. Bang Faruk, dataku ini lebih penting ya, bahwa Tunjukkan Tuhan data yang punya saya roh jahat. dulu. Data saya Ya. dulu. Lu. Nih, yang Katanya tadi mau tahu. diskusi. Kamu kan udah dibaca. Terguncang tadi, ya? Kamu kan udah dibaca. Terguncang Sekarang karena kan si Rifa udah Rifa yang mengakui ngomong. Allahnya Apa punya kamu- ruh. Si Faruk harusnya aja harus wajahnya kamu udah bilang. cemberut. Nah, Gara-gara Tuhan Rifa kau, ngomong Allahnya punya iya ruh. Tuhan kau nggak punya apa-apa. Tuhan kau nggak punya apa. Memang roh Si punya Faruk Tuhanku. wajahnya udah cemberut. Jasadku Karena si Rifa punya udah Allahku. mengakui Allahnya Tuhan punya kau ruh. punya Tuhanku. Iya kan? Tuhan kau itu Iya, dimiliki kau oleh mengakui Allah Tuhanku. punya ruh, kan? Tuhan kau itu loh. Dengarkan aku. Iya, dengarkan kau aku bicara. mengakui Allahmu punya ruh Seluruh tidak? roh Jangan yang ada di lompat-lompat dunia coba. adalah Kamu milik mengaku Allah. Allahmu punya Seluruh ruh tidak? manusia. Yang aku lagi ngomong. Di mana bang? Ini malah aku lagi tantrum ngomong. begini Aku sih. lagi ngomong, nggak tantrum. Aku cuma nggak Hah? bisa. Kau nggak ngizinin aku Kenapa ngomong. Seluruh ruh yang ada di dunia itu milik Allah. Diam aja dia. Seluruh manusia yang ada di dunia milik Allah. Nah Tuhan kau, dia cuma punya badan dan ruhnya aja. Karena ruh iblis bukan punya Tuhan kau. Itu kenapa iblis muji Tuhan kau. Sementara bapak Tuhan kau, roh jahat itu datang dari dia. Nih kau tunggu. 1 Samuel pasal 18 nomor 10. Mencret ke depanku. Nggak malu kau. Kubongkar aib Tuhan kau. Tuhan kau tuh punya roh jahat. Artinya Tuhan kau roh jahat. Kalau arti ruah Elohim, ruhana artinya adalah aku adalah ruh, berarti Tuhan kau dalam 1 Samuel pasal 18 nomor 10 adalah roh jahat. Kenapa? Di situ dikatakan ruah Oke, Elohim. gantian ya. Nah, kau pakai Oke, kaidah bahasa. gantian. Oh, kalau aku pakai kaidah Loh. bahasa. Oke, Loh, gantian loh. ya. Oke, besarkan saya Giliranmu ya, Faruk. apa Ali? Sekarang Oke. giliranmu. Cuma ya, kamu Oke, menjabarkan besarkan saya, dengan besarkan. kaidah bahasa Arab. Penjelasannya ya, penjabarannya ya. Silakan. Oke, Kata per betul. kata ya. Jangan Baik, berpegang ya. kepada terjemahan saja. Silakan. Oke, perhatikan teman-teman ya. Si Rifat tadi sudah mengakui Allahnya punya roh. Perhatikan, saya kasih ilmu makrifat sama kalian. Perhatikan. Saya kasih analogi sederhana. Oke? Jangan diganggu dong. Inilah kalau ilmu syariat yang mudah cengar-cengir. Ah, ini orang-orang syariat ini modal tengah-cengir. Gantian dong. Oke, baik. Saya kasih analogi sederhana. Oke. Rohnya Uniripa adalah Uniripa. Perhatikan, jiwanya Uniripa adalah Uniripa. Tubuhnya Uniripa adalah Uniripa. Kita kembali ke dalam Surah Maryam 17. Rohnya Allah adalah
Saya sudah temukan banyak Islam mengakui bahwa ketika ini saya tunjukkan mengutus orang Allah, mereka sudah mengakui bahwa jangan diganggu dong. Takut ya saya bongkar ya. Hah? Apa kau ini Takut. lo? Lawak-lawak memang Loh, konten. kau santai dong, santai lah. Kau Nggak, kan gini. kau kan Izin ilmu aku syariat, masuk, hara apa aku masuk malu? sebentar apa Ali aku Lah, 10 giliran detik. saya 10 pada detik. terguncang. Sebentar aku 10 detik biar jelas Oh. diskusinya, biar dapat poinnya. Aku 10 detik aja. Kalau kau izinkan ngomong, gini Ali, makna dari ruh Allah kata Uni Rifa tadi menyatakan milik, tapi bukan. Enggak, dia bilang bukan punya milik apa ruh. tadi. Menyatakan milik lo tadi. Dia bilang tidak punya menyatakan roh loh tadi. Ya, kalau kamu nggak milik. ngomong sama si Ripa, jangan marah sama saya dong. Makna dari ruh. Enggak, dia bilang punya roh. Itu dia bilang roh Allah loh. Nggak ada aku bilang gitu kan. Ketika saya tanya, coba perhatikan ya, perhatikan dong. Kamu diam. Aduh, giliran saya udah Ya, diambil. jadi aku 5 detik lagi. Ketika Aku 5 tadi, detik lagi Ale, aku 5 detik dengarkan lagi sebagai dong. moderator. Tunggu 5 detik lagi. Makanya, ini aku. aduh inilah kalau Aku 5 menghadapi detik ilmu lagi. syariat ya begini. Bentar, aku 5 detik lagi habis itu kamu yang ngomong. Nah, dari Tadi 10 detik. tadi yang mana kalimat atau perkataan itu mengarah kepada hakikat, bukan milik. Oke. Coba kau kaji dulu. Oke, gantian Kan ya. cuma Oke, terjemahan gantian. saja. Ya udah gantian Hakikatnya dong bukan lah. milik ya, Gimana sih? Silakan. Oke, perhatikan teman-teman. Ketika lalu kami mengutus roh kami, saya tanya tadi sini pasti kami ini siapa? Allah. Lalu ini roh siapa? Dia mengaku bahwa itu adalah roh Allah. Maka saya kasih analogi sederhana buat kalian. Ini ilmu makrifat ya. Makanya orang-orang syariat saya ajari sekarang di sini. Oke? Rohnya si Faruk adalah si Faruk. Jiwa si Faruk adalah si Faruk. Tubuhnya si Faruk adalah si Faruk. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat terakhir. Siapa yang menjelma jadi manusia? Perhatikan. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dari kalangan Islam banyak sudah mengakui roh Allah itu Allah bukan? Jelas jawabannya Allah. Maka yang menjelma menjadi manusia adalah Allah. Tepuk tangan. Ini aku lagi Bang Farouk. Udah, kau tunggu ya. Oke, Aku udah aman. Udah Rifa data. udah mengakui Kita nih ya. tunggu. Ya. Apa ini Rifa mengaku? Nah, biar kita nggak botol kayak Oten Menahun, minumlah madu Bang Farouk supaya kita nggak makan B2 dan nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, untuk menunjukkan kecerdasan kalau kita minum Bang Farouk ini ya, madu Bang Farouk ini, terima kasih Pak Obek ya. Aku minum dulu biar ku tunjukkan, ku tampar mukanya, haleluya. Ya, minum dulu sedikit, setetes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jualan ternyata bukannya tulus mensiarkan Islam. Jualan ternyata. Diamlah kau, Tuhan kau aja dijual. Diam kau. Tuhan kau minta sedekah. Kami jualan, Tuhan kau minta sedekah. Ada Loh, waktu Allah yang dia kau, bilang, nanti aku kasih. Allah kau mencuri itu zakat. Ya Tuhan. Nah kau. Jual Ya. keranjang. Oke, mau saya Ya, tunjukkan dengar. saya tunjuk Udah, dalilnya ya. jangan ganggu Allah lagi, mencuri jangan zakat. ganggu, jangan ganggu Ya itu dulu, aku makanya belum jangan selesai. melebar kemana-mana. Loh, kau Oke, yang ganggu lanjut. aku. Jualan Teman-teman kau. menjual itu kau Jual pikir betul orang keranjang jualan betul itu dulu. ya Bang Riki, diam ya. Kau karena terbiasa meminta-minta, kau merendahkan orang jualan ya. Semua orang di dunia ini kaya karena jualan. Nah, tahu kau ya, madu ini termasuk barang mewah. Kau nggak mampu ya. Kau makan aja darah babi Aduh, ya. nantilah kau iklankan jualan Udah, si diam Faruk dulu. itu, fokuslah. Apa urusan kau? Waktu aku berguna Diam loh, dulu. beda dengan Diam kalian dulu. ini. Ya, Saya mau turun tugas kau, lagi biar bentar lagi, kutunjuk. mau nangkap orang Diam saya bentar kau, lagi. berisik ya. Lanjut. Perhatikan teman-teman ya. Cara berpikir orang Kristen yang tidak pernah minum madu Bang Farouk, kenapa mereka dong-dong dan botol? Dikarenakan mereka kebanyakan makan B2. Perhatikan ya. Ruh kami, dia katakan Allah punya roh. Sama seperti ketika saya bicara, sepatu saya, apakah saya adalah sepatu? Inilah Kristen. Ketika ruah Elohim, maksudnya ada dua tuh. Ruh yang adalah Elohim sendiri karena ruh. Yang kedua, ruh itu adalah bagian dari tubuh Elohim. Kau akui dulu itu, haleluya. Betul nggak kalau di kitab kau, ruh Allah itu adalah Allah adalah ruh? Betul nggak? Jujur dulu, aku minta kau konfirmasi dulu. Kalau aku nggak pernah bilang Allah punya roh. Allah itu memiliki segala ruh yang ada di dunia dan segala makhluk yang ada di dunia. Itu jawabanku. Sekarang aku tanya kau, apakah ruh Elohim artinya adalah Allah kau itu ruh? Jawab. Oke, besarkan saya. Aku nggak perlu besarkan. Aku Ya bertanya, Allah, apakah ruh saya Elohim pantang itu? kalau nggak pakai Saya dalil tanya. dong. Nggak malu kau menjawab. Malu kau menjawab. Nggak Loh, mampu kau menjawab. gantian Tuhan kau dong. butuh roh. Kan Saya gantian. ini waktuku. Ini Mana waktuku. sih? Ini waktuku. Ya itu aku makanya, cuma kok. konfirmasi. Begitu, lanjut dulu. Lanjut, aku silakan. cuma konfirmasi. Tuhan kau itu roh kan? Mari kita lihat. Kau tengok aku bukan orang Kristen, tapi belajar bahasa Ibrani. Walaupun aku nggak fasih, tapi aku tahu mana huruf res, mana huruf tet ya. Kau perhatikan ini ya.
Ini adalah 1 Samuel pasal 19 nomor 9. Kau baca ini baik-baik ya. Ini kau baca baik-baik ya. Ini Fatehi Ruah Yod He Vave. Ya. Apa ini? Ruah Yod He Vave. Ra'ah. Tahu kau artinya ini? Ruah Yod He Vave. Berarti Tuhan kau yang Yod He Vav itu punya ruh. Tapi ruhnya apa? Ruh jahat. Mana translate-nya? Ini translate-nya. Ya, nih. Dia ini ruah jahat. Kau baca terjemahnya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan kau yang Yod He Vav ini. Berarti ketika linguistik kau bersalahan dengan terjemahan, kau bilang ruh kami artinya adalah kami adalah ruh. Ketika di sini dikatakan tetapi roh jahat yang daripada Tuhan, maka Tuhan kau itu roh jahat. Ini Tuhan kau roh jahat. Nah, aku punya bukti kalau Tuhan kau roh jahat. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8. Nah, gini kalau diskusi itu. Punya retorika yang jelas, berdata, berdalil. Dan menggunakan kaidah bahasa yang kau selewengkan. Kalau aku tahu, kalau kau salah kaprah. Yohanes pasal ke-8. Perhatikan. Tuhan kau itu iblis ya. Aku bilang Tuhan kau iblis itu karena dasar iman kalian. Perhatikan. Kutunjukkan dulu ya. Menurut si Hale kawan-kawan, kalau ada ruah Elohim atau ruah Yod He Vav artinya adalah Yod He Vav ruah. Jadi ini ruah Yod He Vav ra'ah, ruh jahat. Jadi Yod He Vav itu rohnya jahat, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini datanya lagi. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Perhatikan di sini satu perikop. Kita ini orangnya akademis ya. Kita nggak suka comot-comot kayak si Hale ya. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti dia. Hakikat pula kau bahas di sini. Tuhan dan manusia aja kau nggak bisa bedakan. Nah, lihat ya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Perhatikan teman-teman baik-baik. Aku tunjukkan bahwa Bapak yang disembah oleh si Hale ini iblis. Di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan, tetapi yang kamu kerjakan ya. Nih dalilnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Lanjut. Apa kata orang Yahudi? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ya, ini bapak si Hale ya teman-teman ya. Ya, ini bapak si Hale. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu yaitu Allah. Apa kata Yesus? Nah, ini kata Yesus. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Bukan malah menghabisi nyawa Yesus. Orang Yahudi bapaknya iblis karena menghabisi nyawa Yesus. Si Hale dia lebih iblis daripada bapaknya iblis karena menikmati kematian Yesus. Sudah aku bilang bahwa kau penyembah iblis. Kenapa? Karena kau memang menerima roh jahat yang daripada Allah. Artinya roh Tuhan kau itu jahat. Nggak tahu aku bedanya roh yang baik dengan roh yang jahat. Sama-sama roh soalnya. Makanya kau jangan jadi penyembah roh, animisme kau. Ya, penyembah manusia, penyembah roh, ya, pagan bercampur dengan animisme Udah, kau. gantian dong. Gitu kau diskusi pakai data, pakai linguistik. Aku pakai sumber apa nih? Perhatikan sumberku ya. Kau pakai PDF, gantian pakai kopian. dong. Kau pakai PDF yang nggak jelas. Kalau tuh. saya Kau enggak, tengok kalau aku. saya pakai data A1. Saya selalu pakai data A1. Apa data A1? Kau Loh, tengok nih giliran dataku siapa yang dong. kasih? Yang ngajarin aku siapa? Kau Gantian tengok. dong. Saya nggak peduli Ya. dengan datamu. Nih, Saya nggak peduli dengan peduli kau datamu. dengan data. Kenapa aku harus peduli dengan kau? Saya Kau nggak ya peduli dengan sudah, saya dataku. gunakan data A1. Besarkan saya dong gantian. Bang Faruk, sebentar sebelum dia Besarkan. dibesarkan. Dengar ya, model diskusi dengan kita ini kita yang atur. Aku Gimana menanggapi sih? tuduhan kau kepada Allahku. Ketakutan apa gimana sih? Jijik, bukan takut, jijik ya. Loh, saya Ya. juga jijik kalau kau tanya. Saya lebih jijik Buktinya dengan kau kesini. kau kok. Buktinya kau kesini. Lah, Kau cari kan cuan kamu kesini. tadi Kau butuh. nantang-nantang, Kau toh. butuh nama. Kamu mau Dengar. debat atau menghujat nih? Nantang. Hah? Aku bukan menghujat. Ngapain aku menghujat? Kau jangan Agama kau cari adalah hujatan. gara-gara cari ribut gara-gara kau takut saya bongkar Apa ribut? Al-Qur'anmu. Bukan Gantian dong. takut. Dengar ya. Ayo Dengar, gantian teman-teman. dong. Diam dulu. Kenapa kok kayak Uni. ketakutan Uni, gitu? bentar Uni ya. Teman-teman, aku nge-lag Iya. ini Uni. Aku nggak bisa apa-apa Dari ini. tadi kamu loh yang ngomong udah berapa menit loh. Iya, bentar ini Makanya aku saya sampaikan. bilang komal Islam ini nggak ada yang netral. Aku Lanjut, sampaikan Bang kan kena dia. Ini Komal ini nge-lag teman-teman. Aku nggak bisa membesarkan orang. Aku nggak bisa apa menceritakan orang. yang mau Bang Faruk lakukan biar aku yang lakukan. Iya, Sebelum- maksudnya ya, kalau silakan. teman-teman mungkin karena di bawah ini banyak kali permintaan naik, tolong dihapus teman-teman. Ini Yang aku muslim hapuskan. pencet tolong dihapus ya. Nggak bisa kepencet apapun ini Uni. Aku mau off cam aja nggak bisa ini. Ya ya, ini Tapi aku itu tutup. Aku bantu hapuskan tap ya. aja teman-teman ya. Nah, sini aku jelaskan dulu. Aku menjelaskan kaidah dalam surah Maryam ayat ke-17 syubhat yang dia bawa. Berani nggak binatang itu menjelaskan tentang Samuel tentang roh jahat dari Tuhannya?
Dia nggak akan singgung itu. Karena tujuan dia ke sini untuk menghujat. Aku mengizinkan dia naik ke sini ya karena aku ada di sini, aku bisa menurunkan dia. Kenapa aku izinkan? Biar kalian umat Islam yang tadi melihat kenapa kami hadir. Ini kami hadir untuk menghadapi. Ku kasih contoh sama kalian semua. Ini khusus buat umat Islam. Ku kasih contoh kalian bagaimana mereka orang Kristen ini sudahlah salah paham dengan terjemahan Al-Quran. Mereka ajarkan itu di ruang publik. Aku begitu nggak? Salah paham nggak? Perhatikan. Kesalahpahaman dia kubawa kepada ranah linguistik bahasa kitab dia. Kalau ruh Allah, ruh kami, artinya Allah itu adalah ruh. Allah membutuhkan ruh. Maka dia harus terima kenyataan. Ruah yot hevafe yang ra'ah itu adalah Tuhan dia. Berani nggak dia mengaku itu? Demi Allah, dia tidak akan sentuh itu. Dia nggak akan sentuh itu. Nah, saya sengaja naikkan dia tadi untuk kalian umat Islam sadar betul bahwa terkadang kami yang manusia ini terpancing karena amarah, bukan berarti kami ingin mengizinkan penghujat Nabi kami diskusi dengan kami. Jadi jangan kalian katakan orang-orang seperti saya ini sengaja mengizinkan penghujat ada di hadapanku. Ya, kukuluti Tuhannya dan agamanya. Kan aku bilang, kenapa aku lakukan itu? Supaya orang tahu cara berpikir mereka itu hanya menghancurkan agamanya sendiri. Apa surah Maryam 17 itu aib apa di situ? Ruh kami. Oh, Allah adalah ruh. Tunjuk satu scholar yang beragama Kristen yang menerjemahkan ruh kami itu Allah adalah ruh. Tunjuk. Ya? Jadi tolong. Termute Uni, termute. Kecil ya. Aku naik lagi. Enggak, ini kena ban. Ini kena ban. Ya. Aku bilang, aku hadir bukan untuk menjadi ulama. Aku hadir bukan untuk menjadi ustazah. Aku nggak butuh murid. Yang aku lakukan, hakku sebagai seorang muslimah, tidak mengizinkan kehormatan nabiku di ruang publik dicemarkan oleh orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab pemakan babi. Tolong ya. Jadi jangan intervensi kalau aku sedang diskusi. Ya. Aku tahu kok batasan-batasanku sendiri. Ya, nah kita edukasi. Dari tadi aku bilang aku mau edukasi di sini. Tapi sengaja aku biarkan penghujat itu di Rumbang Faruk untuk memperlihatkan kepada saudaraku-saudaraku yang Islam. Inilah yang akan kita hadapi. Itu masih satu orang. Kalian belum lagi bertemu bagaimana penghujatan kiamat yang mengambil kitab-kitab yang dikatakan itu hadis palsu justru dibawa ke hadapan publik. Bagaimana dengan saudara kita yang awam? Kalau aku nggak ajarkan cara mengcounternya, kena mental mereka. Mereka kena mental ketika mendengarkan penghujatan. Bukan karena mereka kagum dengan Kristen. Tapi sakit hati nabinya dihujat, Allahnya dihina. Paham kalian itu? Untuk meredakan sakit hatinya saudara-saudaraku, aku hadir mengcounter, menabuk mereka dengan kitab dan metode linguistik mereka sendiri. Itu yang kulakukan. Kenapa orang bodoh kita kasih tempat untuk bicara? Ada ilmunya. Siapa? Apa kredibilitasnya? Kalau aku kalian tanya, aku mahasiswi. Aku fakultas umum. Aku seorang mahasiswi. Aku pengkaji. Guruku jelas. Si Hale kampret itu siapa? Tunjuk sama aku lulusan apa dia? Ya, kalau kita bicara kebenaran, ada teori-teori kebenaran. Apa yang kutakutkan? Tuhan kalian hadir ke sini aja ngaku dia Tuhan, ku tampar, nggak takut aku? Demi Allah ku tampar. Ada laki-laki ganteng aku ngaku Tuhan di depanku, ku tampar. Nggak takut aku. Demi Allah ku tampar. Kalau dia mengaku Tuhan di hadapanku, ya. Apa yang aku takut? Nggak ada Tuhan yang berbentuk makhluk. Nggak ada itu. Ngaku Nabi aja ku tampar. Kecuali Luga. Karena Luga Nabi Kristen. Ya. Nih aku naik lagi pakai akun satu lagi. Kalian, aku bilang, aku hibahkan nyawa aku ini untuk agamaku. Takut aku. Aku pakai akun satu lagi Bang Faruk. Ntar. Nah, lanjut Jimen dulu, Jimen sama Bang Faruk dulu. Jimen dulu, Jimen. Silakan, Dek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Sebenarnya kalau si Ali tadi itu mempermasalahkan ruh, ya. Kalau ruh itu sebenarnya jelas, ya, di surat Al-Araf 13-16 Allah pencipta segala sesuatu termasuk ruh.
Lalu dijelaskan di Syekhul Islam Tamiyah masih dalam majmu atau al-fatawanya, ruh manusia adalah makhluk yang diciptakan, yang diadakan, ia berdasarkan kesepakatan, ya. Jadi Allah menciptakan ruh. Berarti ruh itu bukan identitasnya Allah, tetapi bagian dari Allah. Karena Allah menciptakan dia, maka dia pemilik ruh itu sendiri. Nah, satu poin itu dulu. Kedua, kenapa di surat Maryam itu menggunakan kata kami, ya? Kalau itu contohnya dipermasalahkan Ali. Karena Allah ketika dia melakukan sesuatu hal secara langsung, dia menggunakan kata aku, ya. Sementara kalau ada perantaranya, dia menggunakan kata kami. Ada hal lagi yang menjelaskan kata kami itu, mengapa dia menggunakan kata kami, yang menjelaskan kebesarannya, keagungannya, bahwa dia ada perantara. Apa itu? Ruh tadi, Jibril. Maka sebenarnya ayat-ayat tersebut sebenarnya syubhat-syubhat tersebut syubhat lama yang tidak laku. Karena orang-orang yang mengerti tentang definisi ruh, apa itu ruh di dalam Al-Quran, maka dia paham kenapa Allah menggunakan kata kami di situ, ya. Kenapa ruh itu bukan bagian dari Allah atau bukan identitas Allah, tetapi bagian kepemilikan Allah, ciptaannya. Nah, harusnya paham. Beda dengan yang dibawakan Unirifa tadi, ya, yang menjelaskan di ayat bahwa Yatfofafe atau Yahweh tadi adalah ruh. Itu malah sebaliknya. Harusnya syubhat itu cocoknya ke situ di data Bible-nya sendiri. Jadi maksud saya tadi benar juga, Unirifa menaikkan dia di atas untuk sebagai contoh gitu, bahwa kekeliruan cara berpikirnya mendefinisikan, menyamakan definisi yang ada di dalam Bibleka dengan di dalam Al-Quran, sementara beda. Nah, ada pertanyaan, ya, lagi dikatakan tadi di awal, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Mohon maaf saudaraku, bangsa Arab itu sebelum Al-Quran hadir, itu menulis itu dan membaca itu sesuatu hal yang tidak umum pada saat itu, eksklusif. Karena itu bukan kebiasaan orang Arab, ya. Nabi Muhammad mujizatnya itu adalah ketika dia diberikan Al-Quran, dia menghafal teratur pas pada tempatnya, titiknya. Lalu bukan berarti Nabi Muhammad juga dia tidak bisa menulis. Setelah Al-Quran turun, Nabi Muhammad pun ternyata bisa menulis. Ada ayat-ayat yang dimana juga menuliskan pada zaman Rasulullah, bangsa Arab belum mengenai struktur tata bahasa yang baku dalam penulisannya. Karena itu sangat jarang orang yang menulis apalagi membaca. Apa dasar dalilnya? Surah Al-Araf 157 dan Al-Yakabut nomor 48. Ya, jadi jangan dikasih tuduhan sesuatu hal gitu. Saya tahu maksud Ali tadi karena saya pernah diskusi sama dia. Dilemparkannya nanti di penjelasan apa? Yesaya. Ya, di Yesaya itu dijelaskannya bahwa yang tidak bisa membaca diberikan kitab. Itulah yang dimaksud dari ayat mereka. Padahal dia tidak tahu. Yang dimaksudkan ayat Bible yang tidak bisa membaca itu adalah bangsa Syakrun. Ya, bangsa bukan bangsa Arab. Nabi Muhammad adalah bangsa Arab. Nah, jadi nggak akan cocok semuanya syubhat-syubhat tersebut masuk di dalam Nabi Muhammad. Tuduhannya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, sementara itu adalah tuduhan syubhat-syubhat yang sangat rancu. Kira-kira begitu nih, bisa dilanjutkan lagi. Ya, sorry, kepental nih barusan. Oke. Oke, kita kajian seperti yang saya janjikan. Kadang-kadang menghadapi penghujat-penghujat ini buang-buang waktu kita sebenarnya. Tapi terkadang memang kita harus melakukan itu supaya banyak saudara-saudara saya yang baru masuk. Tadi yang ke Bang Faruk tadi, itu kalian memang sakit hati mendengarkan hujatan mereka. Tapi ketika kami nggak tunjukkan kepada kalian, kalian sadar nggak kalau Nabi kalian udah dihujat sama mereka? Kalian tahu tidak bahwa mereka dengan keadaan minoritas saja mereka sudah kurang ajar, dan mereka bukan menghujat kita loh. Mereka menghujat, yang mereka hujat itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah pernah kita diajarkan secara akidah menghujat kepada Yesus? Bahkan dalam Al-Quran sendiri dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tasubul lazina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Ada nggak kita diajarkan menghujat? Nggak ada. Bahkan kita diajarkan di Al-Quran, jangan menghujat sembahan orang lain. Sementara mereka, di gereja-gereja mereka, apa dasar mereka ketika mengatakan Nabi kita begini dan begitu? Mereka kenal nggak? Mereka mengkaji nggak Nabi kita? Ada secara ilmiah, satu ilmuwan, satu scholar yang menunjukkan bahwa Nabi kita memiliki cacat tercela akhlaknya. Kalau saya ditanya, bisa nggak Rifa menunjukkan cacat tercelanya sikap Yesus dalam Bible? Tentu saya punya beberapa data. Bagaimana Yesus memperlakukan ketika ada orang yang sedang berjualan? Bagaimana Yesus mengatakan perempuan itu sama dengan binatang? Bagaimana Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya itu botol? Bagaimana kemudian Yesus mengutuk pohon ara karena hanya lapar? Temperamennya Yesus ini perlu dipertanyakan sebagai seorang Tuhan. Ya, nah Nabi saya coba tunjukkan apa yang dilakukan Nabi saya sehingga kalian menuduh Nabi saya begitu. Makanya saya ajak bertanya, diskusi. Tema diskusi saya adalah apa kontribusi Tuhan kalian 33 tahun dalam baik akhlak dan pengajarannya yang betul-betul merubah peradaban. Tunjuk sama aku datanya, ya. Itu kalau kalian tanya kepada nabiku, aku bisa. Contoh, Michael Hart membuat di atas Ishak nih. Kalian banggakan Ishak Newton. Kalian banggakan Tuhan kalian. Bahkan nabiku diletakkan urutannya nomor 1. Aku yang buat itu. Orang Islam yang buat itu. Joan Cole menuliskan tentang nabiku. Siapa itu? Kristen atau Islam itu? Itu yang objektif. Jadi kalau kalian bisa secara ilmiah berhadapan denganku, kujadikan kalian teman diskusi, lawan diskusi kalian, selevel kalian denganku. Tapi yang kau tunjukkan PDF terjemahan gara-gara ruh kami, kau bilang ruh kami, maka kami adalah ruh. Ruhku, kau samakan Tuhanku dengan manusia yang butuh ruh kayak Tuhan kau, yang ketika ruhnya diangkat tercabut mati 3 hari. Tuhanku gak punya jasad, apalagi butuh ruh. Jasad aja dia gak butuh. Ruh itu bertempat di jasad manusia. Kalau tidak ada, bisa kau tunjukkan ada ruh manusia. Tunjuk di mana ruh manusia yang tidak berjasad itu. Kita tahu ada ruh itu karena kita dapat informasi dari kitab masing-masing. Tuhan kau katakan ruh. Kau bilang, ruh Rifa adalah Rifa. Sejak kapan ruh Rifa adalah Rifa? Rifa itu adalah nama. Nama siapa? Nama manusia. Apa yang disebut dengan manusia? Manusia adalah adanya jasad yang memiliki kemampuan hidup, ya, yang diberi secara teologi yang disebut dengan ruh, memiliki jiwa dan sifat-sifat kemanusiaan. Kalau ruh bukan Rifa lagi, dipanggil orang Suketi aku. Kalau jasad nggak ada ruh, bukan Rifa juga, tapi mayat Rifa. Itu pun kau nggak paham. Ngajari hakikat pula kau sama aku. Kau ngajari hakikat sama aku, ya. Sejak kapan? Nih aku tengok ini ya, skincare. Cairan skincare ini kalau dikeluarkan, ya, kalau seandainya dengan sak botol-botolnya itu cairan skincare namanya. Kalau dikeluarkan jadi botol skincare. Jadi kau manusia itu karena kau ada jasad, tubuh dan ruh, jasad dan ruh. Kalau jasad kau nggak ada ruh, mayat kau. Nah itu hakikat namanya. Tuhanku kau katakan hakikatnya, emang Tuhanku berbulu berkelamin? Mohon maaf nih, aku nggak terima ada Tuhan yang menciptakan burung untuk dirinya sendiri. Wallahi aku nggak terima. Demi Allah, bagaimana mungkin aku menyembah kepada Tuhan yang membuat kelamin untuk dirinya sendiri? Nggak kebayang aku kayak mana dia itu. Nggak bisa aku membayangkan di otakku ada Tuhan yang membuat kelamin untuk dirinya sendiri. Kayak mana itu? Kebayang nggak kalian? Bagaimana Tuhan itu berpikir ketika dia membuat kelamin untuk dirinya sendiri? Nggak bisa, aku nggak masuk di otakku. Demi Allah nggak masuk. Demi Allah, ya Allah, penghinaan luar biasa. Ketika ada orang mengatakan Tuhan berkelamin, sehingga Tuhan tersebut menciptakan tubuh bulu untuk dirinya sendiri. Nggak terima aku sebagai orang Islam. Ketika kalian mempromosikan Tuhan kalian yang manusia di sini, naik kalau yang menuduh aku sebagai orang yang gagal paham. Apakah Yesus tidak menciptakan burungnya untuk dirinya sendiri? Silakan jawab. Kalian mau mengatakan itu terjadi dari firman. Firman itu berubah jadi burung begitu. Sorry, kenapa harus kelamin kubahas? Karena inilah penghujatan terbesar oleh anak manusia ketika mengakui manusia adalah Tuhan, tidak bisa menafikan bahwa yang namanya manusia itu punya kelamin. Makanya kami itu Tuhan kami laisa kamitslihi syai'. Tidak semisal dengan makhluk. Ya. Jadi itu, apa kontribusi Tuhan kalian secara peradaban sehingga kalian berani-beraninya di hadapan kami memamer-mamerkan agama kami, agama kasih, agama kami, agama yang peradaban. Apa kontribusinya? Tunjuk satu ayat yang
relevan dengan negara-negara saat sekarang ini? Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan relevan nggak buat negara? Hah? Ada negara Kristen yang menggunakan apabila dijajah, berikan anak-anak kita untuk dijajah kembali. Ada gitu? Diskusi gitu cara diskusi. Aku pakai data. Dataku, kau PDF yang kau kutip secara terjemahan, kau pula yang mengartikan sendiri. Kau harap aku pula mendengarkan ocehanmu. Mana bisa. Boleh. Ya, lanjut. Boleh Uni masuk 2 menit Uni? Ya, masukkan orang Kristen yang mau Oke. bertanya aja. Kalau mau Ya, menghujat, kubongkar aib Siap. agamanya. Udah. Siap ya. Tapi gini ya, untuk saudara di bawah tolong di tap layar yang kencang-kencang ya, dikirim love orange ya, di share ya. Jangan lupa akun YouTube dari Parusiani Parempat dan Uni Rifa pun ada berapa YouTube. Begitu Oten bawa PDF, tapi nggak ada yang murtad, malah debater Kristen banyak yang masuk Islam. Begitu di framingnya, begitu dihina Islam, begitu dihujat Islam, akhirnya dia masuk Islam satu persatu. Belum pernah ada debater Islam yang murtad. Disitulah makin gabrulnya. Contoh, nggak udah berapa, nggak usah jauh-jauh yang di depan mata, Jiman aja depan mata sini ini, dari pihak Kristen bisa masuk Islam. Nggak ada debater Islam yang masuk Kristen. Disitulah kita tengok agama yang mana yang benar, yang salah. Oke, Trump udah, tolong untuk saudara-saudara Muslim, tolong ditarik permintaan, karena ini kalau ada 10 di atas 10 permintaan yang nggak bisa dinaikkan orang jatuh. Tolong untuk saudara Muslim, udah kepecet, hapus permintaan. Halo Trom. Tolong ya. Halo Trom.